Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata kuliah ekonometrika di pertemuan ke-8 ini dengan submateri yaitu latihan soal analisis regresi linear sederhana. Yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teori tentang analisis regresi linear sederhana. Nah, sekarang kita coba dengan latihan soalnya seperti apa. Masih dengan saya, Repanda Sayoga MPD, salah satu dosen dari STEI Al-Amar Subang. Oke. Sebelum kita ke latihan soal, kita lihat dulu langkah-langkah analisis dan uji regresi linear sederhana. Nah, ini yang akan kalian semua untuk bisa mengikuti langkah per langkahnya. Nanti di akhir pembelajaran akan ada latihan soal. Nah, agar latihan soal tersebut bisa dikerjakan dengan langkah-langkah seperti yang ada di video ini. Oke. Ada 8. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan dan analisis regresi linear sederhana. Yang kedua itu adalah mengidentifikasi variabel dependent dan variabel independent, di mana itu adalah variabel dependent adalah variabel terikat dan independent itu adalah variabel bebasnya. Ini pernah dipelajari juga kemarin ya, minggu kemarin saat pertemuan saat teori uji regresi linear sederhana. Oke. Lalu langkah ketiga yaitu melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Langkah keempat itu menghitung X kuadrat, lalu ada XY, ini artinya X dikali Y, dan total dari masing-masingnya. Langkah kelima itu adalah menghitung A dan B, menggunakan rumus yang telah ditentukan. Ingat, persamaan regresi linear sederhana itu adalah Y sama dengan A ditambah BX. Makanya kita cari nilai A dan nilai B-nya dulu. Lalu setelah ketemu nilai A dan B-nya, maka kita buat model persamaan garis regresi tersebut. Kemudian melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons atau dependent. Atau di sini yang variabel terikatnya. Oke, langkah terakhir itu adalah uji signifikasi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Nah, ini menggunakan tabel, di sini akan menggunakan tabel T ya. Menggunakan T tabel. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Oke, di sini ada sebuah soal yaitu suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Bagaimana menganalisis kasus ini? Oke. Langkah pertama, nah untuk menganalisis kasus ini, hal-hal dilakukan adalah, langkah pertamanya yaitu tujuannya. Harus tahu tujuannya apa. Jadi tujuannya di sini adalah apakah konsumsi jumlah kalori per hari itu mempengaruhi berat badan mahasiswa. Lalu variabelnya, di mana ini adalah variabel X-nya itu yaitu variabel bebas atau prediktor. Ini yaitu jumlah kalori per hari ya. Jadi jumlah kalori per hari ini adalah variabel X-nya atau independen-nya. Bisa disebut independen, bisa disebut variabel bebas. Kemudian Y-nya ini adalah sebagai variabel tak bebas atau variabel
terikat itu adalah berat badan. Jadi kita menentukan variabel X dan variabel Y-nya, variabel dependent dan independennya. Dependennya berarti berat badan yaitu Y, yang ini. Sementara untuk variabel independennya atau variabel bebasnya itu adalah jumlah kalori atau X. Oke. Misalkan ini soal yang tadi, ini adalah datanya ya, di mana ada kalori per hari. Ini ada 10 mahasiswa tadi ya. Ini kita buat tabel seperti ini kalori per hari X ini, dan berat badan itu sebagai Y. Tadi ya, di mana X itu adalah variabel bebasnya, sementara Y-nya itu adalah variabel terikatnya. Ini data yang ada di soal. Langkah pertama kita dulu buat tabel bantu. Ini untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan. Di mana tabel bantu itu ada ini X ya, nilai X ini adalah nilai yang tadi, tinggal dipindahkan saja nilai X. Lalu ada X kuadrat ini diperoleh dari ini, nilai X ini dikuadratkan. Artinya 530 dikali 530 sama dengan 280.900. Ini 300 dikali 300 sama dengan 9.000. Pokoknya nilai X ini dikuadratkan menjadi nilai yang ini. Semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian ada Y. Y ini yang tadi ya, nilai Y. Dimasukkan ke sini nilai Y-nya, dan ini adalah Y kuadrat. Y kuadrat ini adalah diperoleh dari sini. 89 dikuadratkan. Itu 89 dikali 89 hasilnya ini. 48 kali 48 hasilnya ini, dan seterusnya sampai bawah. Lalu di tabel terakhir ini adalah X dikali Y, artinya nilai X ini 530 dikali dengan nilai Y 89, hasilnya ini. Begitu seterusnya, 300 dikali 48 hasilnya ini. Begitu juga yang ini, yang ketiga, 358 dikali 56 sama dengan ini, dan seterusnya. Dan terakhir yang ini adalah jumlahnya. Ini dijumlahkan hasilnya ini. Ini juga dijumlahkan hasilnya ini. Ini dijumlahkan, ini berarti jumlah nilai Y. Ini jumlah nilai Y kuadrat, dan ini jumlah nilai XY. Seperti itu. Ini kenapa kita buat ini dulu? Karena ini akan mempermudah kita dalam menghitung korelasinya nanti. Kita lihat ya. Oke, ini. Koefisien regresi B ditentukan dengan menggunakan rumus yang telah diberikan, yaitu kayak tadi ya, koefisien korelasi itu persamaannya itu adalah persamaan regresi linear itu adalah Y sama dengan A ditambah BX. Oleh karena itu kita harus mencari nilai A dan nilai B-nya dulu. Namun di sini kita cari dulu nilai B-nya menggunakan rumus ini. Ini rumus sudah diberikan ketika pertemuan sebelumnya. Tinggal disubstitusikan saja, tinggal dimasukkan saja nilainya. Nilai N itu berapa? N itu berarti 10, jumlah yang tadi ya. Ini jumlah X kali Y atau XI kali Y. Berarti ini jumlah X kali Y. Ini diperoleh dari mana? Dari sini. Nah, jumlah XY berarti ini. Yang ini dimasukkan ke sini. Lalu dikurangi jumlah X. Ini jumlah X dikali jumlah Y. Lalu dibagi, ini N, 10, jumlah X kuadrat ini ya, dikurangi jumlah X, jumlah X, tapi dikuadratkan. Ini jangan kebalik ya. Jumlah X
kuadrat dengan jumlah X dikuadratkan. Kalau jumlah X berarti jumlah X yang ini. Jumlah X kuadrat berarti yang ini. Kalau jumlah X dikuadratkan berarti ini dikuadratkan. Kayak ini ya, jumlah X dikuadratkan. Hasilnya ini. Ketika dibagi, diperoleh adalah 0,14892. Kita bulatkan menjadi 3 angka di belakang koma menjadi 0,149. Tuh. Nilai B sudah ketemu nih. Nah, selanjutnya mencari nilai apa lagi? Tentu kita mencari nilai A. Ini rumus nilai A untuk mencari nilai A. Ini rumusnya juga sama. Sudah diberikan sebelumnya ketika pembelajaran sebelumnya di pertemuan ke-5. Sama seperti tadi, seperti mencari nilai B, tinggal dimasukkan saja, tinggal disubstitusikan. Ya, tinggal disubstitusikan, diperoleh nilainya adalah 2,608. Oke, konstanta A juga dapat dicari dari nilai rata-rata X dan Y, yaitu ini ya, A sama dengan Y bar dikurangi BX bar. Jadi Y-nya dirata-ratakan, X-nya dirata-ratakan. Jadi sama saja. Jadi ada dua langkah untuk mencari nilai A. Bisa menggunakan rumus ini atau rumus yang ini. Tuh. Mau pakai yang mana? Bebas. Mau ya pakai yang atas atau yang bawah. Kalau yang bawah kita harus mencari dulu nilai rata-rata dari X dan nilai rata-rata dari Y. Lalu kita peroleh ini. Nah, dari tadi B sudah ketemu nilainya, A sudah ada. Tadi B 0,149. Sekarang A hasilnya adalah 2,608. Nah, maka kita bisa menulis model persamaan regresi linear sederhana itu adalah ini. Ini ya, model persamaannya tadi ya yang saya bilang, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana A-nya adalah 2,608 dan B-nya adalah 0,149. Tinggal diganti aja A dan B-nya. A-nya diganti dengan ini 2,608 dan B-nya diganti dengan 0,149. Sehingga kita peroleh persamaannya ini adalah Y sama dengan 2,608 ditambah 0,149 X. Oke. Selanjutnya, oke, dari persamaan tadi yang Y sama dengan 0,149X ditambah 2,608, ini bisa kita buat menjadi sebuah grafik. Ini grafik linear garis ya tadi karena persamaan linear korelasi linear pada garis, regresi linear ya. Ini diperoleh dari mana titik-titik ini? Oke, kita misalkan X-nya adalah 300 di sini, ini X, ini Y ya. Misalkan X-nya 300. Tinggal ganti aja X ini menjadi 300. Diperoleh nanti Y-nya adalah 50. Maka titiknya ada di sini. Begitu juga dengan yang lainnya. Sama, sehingga kalau dihubungkan akan membentuk sebuah garis linear seperti ini. Oke, sebelumnya di sini ada koefisien diferensiasi. Di sini ada R kuadrat, itu adalah koefisien determinasi. Ini akan kita bahas selanjutnya. Oke, sebelum ke koefisien determinasi, kita harus menghitung dulu koefisien korelasinya atau R-nya. R ini untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel
prediktor X dan respons Y. Dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Biasanya analisis regresi sering dilakukan bersama-sama dengan analisis korelasi. Oke, perhatikan koefisien korelasi diekspresikan oleh, ini adalah rumusnya ya. Oke. Kalau dilihat rumusnya ini membingungkan, tapi ini sebenarnya kalau kita paham sangat mudah sekali, tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Ini N, sigma itu berarti jumlah XI dikali YI, lalu dikurangi jumlah XI dikali jumlah YI, hasilnya itu dibagi dengan akar dari N dikali jumlah XI kuadrat dikurangi jumlah XI dikuadratkan, lalu dikali N, jumlah YI dikuadrat dikurangi jumlah YI dikuadratkan. Nah, dalam contoh kasus tadi, yang tadi ya, yang sudah kita kerjakan, persamaan koefisiennya, persamaan regresinya. Kita bisa menghitung koefisien korelasinya dengan menggunakan data yang sebelumnya. Dengan menggunakan data yang ini. Nah, data yang ini kita bisa menggunakan dengan data yang ini. Masih menggunakan data yang ini. Bisa dilihat ini X-nya berapa, jumlah X berapa, jumlah X kuadrat berapa, jumlah Y berapa, dan seterusnya. Bisa kita masukkan ke dalam rumus yang R tadi. Nah, ke rumus R yang ini. Maka kita peroleh ini. Ini R rumusnya ya. Koefisien korelasi rumusnya. Kita substitusikan atau kita masukkan. N itu adalah jumlahnya berarti dari 10 dikali jumlah XI kali YI adalah ini dikurangi jumlah XI dikali jumlah YI dibagi akar. Nah, karena ini banyak angka, ini bisa menggunakan berbantuan kalkulator, cuma tidak disarankan untuk kalkulator HP. Gunakan kalkulator yang saintifik, ya. Sehingga diperoleh dari R ini setelah dihitung yaitu adalah 0,95. Artinya nilai ini memberikan arti bahwa hubungan variabel bebas atau prediktor X dengan variabel terikat atau respon Y adalah sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Karena persentasenya adalah 95%. 95% dapat diperoleh dari mana? Dari sini. Yaitu R-nya adalah 0,95. Jadi berat badan memang sangat dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori. Jadi kesimpulannya adalah dari koefisien korelasi ini, kesimpulannya adalah berat badan memang sangat dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Oke, setelah tadi mencari koefisien korelasi, maka kita bisa mencari koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu atau R kuadrat itu artinya tadi koefisien korelasi dikuadratkan. Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Dari contoh kasus di atas, contoh yang tadi ya, soal yang tadi, maka koefisien determinasinya adalah R kuadrat sama dengan 0,90. Tadi kan R-nya adalah 0,95, tinggal dikuadrat aja berarti 0,95 dikali 0,95. Hasilnya adalah 0,90. Nilai ini berarti bahwa 90% variabel bebas atau prediktor X dapat menerangkan atau menjelaskan variabel tak bebas Y
dan 10% dijelaskan oleh variabel lainnya. Karena 90% ya, 10%-nya dijelaskan oleh variabel lainnya. Selanjutnya yaitu adalah uji signifikasi dan hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Untuk keperluan praktis, pengambilan sampel secara acak dari populasi akan sangat membantu. Lalu dalam pengujian hipotesis terdapat asumsi atau pernyataan istilah hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini merupakan hipotesis yang akan diuji. Dinyatakan oleh H0 dan penolakan H0 dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang dinyatakan oleh H1. Jika telah ditentukan koefisien determinasi atau R kuadrat tadi kita sudah mencari R kuadrat, maka selanjutnya dilakukan uji signifikan hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, uji Z, atau uji C kuadrat. Dengan uji signifikasi ini dapat diketahui apakah variabel bebas atau prediktor X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas atau dependent, yaitu variabel Y. Arti dari signifikan adalah bahwa pengaruh antara variabel berlaku bagi seluruh populasi. Namun untuk kali ini kita hanya akan membahas uji signifikansi T. Oke, uji T ya, ini langkah-langkahnya yang perlu dilakukan dalam uji T pada regresi linear adalah yang pertama kita menentukan hipotesis. Di sini ada dua kemungkinan di mana H0 berbanding beta itu akan sama dengan 0 ketika variabel X, artinya ini variabel X tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Jika H1 berbanding beta tidak sama dengan 0, artinya variabel X bergantung signifikan atau nyata terhadap Y. Kedua, yaitu menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Tingkat signifikansi atau alfa yang sering digunakan yaitu alfanya 5%. Jadi tingkat kesalahannya itu hanya 5% atau 0,05. Ini yang sering digunakan untuk penelitian itu adalah alfanya atau taraf tingkat signifikansinya atau tingkat kesalahannya itu adalah 0,05 biasanya. Lalu menghitung nilai T, hitung menggunakan rumus T hitung itu sama dengan R yang tadi, dibagi N dikurangi 2, T hitung itu sama dengan R akar dari N dikurangi 2, dibagi akar dari 1 dikurangi R kuadrat. R kuadrat itu berarti koefisien determinisasi. Langkah keempat yaitu menentukan daerah penolakan H0 atau daerah kritis. Bentuk pengujian dua arah sehingga menggunakan uji T dua arah. H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau negatif T hitung kurang dari negatif T tabel, berarti H1 diterima. H0 akan diterima jika negatif T hitung dikurangi T tabel kurang dari T hitung, atau berarti H1 ditolak. Oke, seperti ini ya. Ini pengujiannya, ini daerah penolakan. Ini kedua daerah penolakan, sementara di sini adalah daerah penerimaan H0. Ini alfanya dibagi 2 semua. Langkah yang kelima adalah menentukan T tabel menggunakan uji T. Lihat lampiran. Nah, ini biasanya ada di
buku-buku statistik, kalau di buku-buku statistik itu pasti ada di lampirannya itu tabel uji T atau T-tabel. Tabel uji T untuk alfa 5% akan dan derajat kebebasannya atau DF itu sama dengan N dikurangi K, di mana N-nya adalah jumlah sampel dan K-nya adalah jumlah variabelnya, yaitu variabel bebas ditambah variabel terikat. Langkah ke-6 adalah kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel. Nah, bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Kurang dari ya, maaf. Bila nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Langkah terakhir untuk kesimpulan hasil uji signifikasi. Oke, uji penerapan uji T kembali digunakan contoh kasus yang tadi ya, yang dibahas sebelumnya. Dari contoh kasus di atas diketahui koefisien tadi ya, kita sudah menghitung, yaitu koefisien determinasinya itu adalah 0,90 dan koefisien korelasinya adalah 0,95. Jumlah data tadi N10, maka hipotesis yang diasumsikan atau diajukan ya tadi ya, H0 berbanding beta itu sama dengan 0, artinya variabel X tidak berpengaruh dengan variabel terhadap Y. H1 berbanding beta tidak sama dengan 0, variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Tadi ya secara tingkat signifikansinya atau alfanya sebesar 5%. Lalu kita cari nilai T hitungnya. Ini rumus T hitung, yaitu N yang tadi ya, T hitung, maka tinggal disubstitusikan aja, dimasukkan saja nilainya 0,95 akar 10 dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi tadi nilai R kuadrat itu adalah 0,90, diperoleh adalah 8,497, berarti T hitungnya adalah 8,497. Oke. Lalu kita mencari derajat kebebasannya atau DF-nya. N dikurangi KN ini adalah jumlah mahasiswa ada 10 dikurangi K, ini K itu adalah jumlah variabelnya. Karena variabelnya kita ada 2, variabel bebas dan terikat atau dependent dan independent, maka kita tulis di sini 2, maka 10 dikurangi 2 sama dengan 8, maka DF-nya adalah 8. Dengan menggunakan tabel uji T untuk taraf signifikasi alfa sama dengan 5% atau 0,05 dan DF sama dengan 8, maka diperoleh nilai T pada tabel yaitu 2,309. Ini bisa dilihat dari T tabel. Selanjutnya itu membandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, karena T hitung lebih besar dari T tabel tadi ya, berarti 8,497 lebih besar daripada 2,306. Kesimpulannya adalah ada pengaruh nyata atau signifikan variabel X terhadap variabel Y dengan taraf signifikan 5%. Jadi kesimpulannya ada pengaruh nyata. Jadi ada pengaruh. Nah, ini adalah tabel T hitung. Nah, bagaimana kita mencari nilai T hitungnya? Oke, tadi sebelumnya di sini adalah dengan taraf signifikasi 5%, 0,05, dan DF-nya adalah sama dengan 8. Kita lihat di sini di tabel, kita lihat cari yang alfanya untuk uji dua pihak. Yang ini ya, yang dua pihak, jangan yang satu pihak. Yang uji dua pihak, ini DF itu sama dengan DK ya. Kalau tadi kan kita pakainya DF, tapi kalau di sini DK. DF-nya adalah 8 atau DK-nya 8. Kita lihat ini 8, ini berarti ya 8.
Lalu itunya adalah 0,05. 0,05 berarti yang ini. Tinggal kita hubungkan saja. 8 sama 0,05 yang ini. Berarti yang ini. 2,306. Berarti T-tabelnya adalah 2,306. Begitu ya cara mencari T-tabel. Tuh. Itu adalah contoh latihan dari regresi linier sederhana. Oke. Untuk selanjutnya nanti akan ada tugas latihan yang harus dikerjakan dan harus tepat waktu dikumpulkan melalui email atau WA ke saya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya ingatkan kembali untuk tugasnya dikerjakan dan lalu kirimkan ke email atau WA saya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah memperhatikan. Kalau masih bingung, tinggal diulang lagi videonya dari awal. Perhatikan baik-baik hingga mengerti dengan contoh soal regresi linier sederhana ini. Saya akhiri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.